Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Russell Project, Advertising Agency dari Manajemen Perusahaan 2018 di Ponegoro University. Saya Muhammad Akhyar Izul Islam Al-Ghifari, NIM 088. Di sini saya sebagai Creative Director. Halo, aku Itakila Rotal Kamda, NIM 073. Di sini aku sebagai Client Finance Manager. Nama saya Aruna Adia Maharestu, NIM 72. Di sini saya sebagai strategis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Diwiono sebagai Account Manager. Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Utlariki, NIM 078. Saya di sini sebagai media planner. Nama saya Singgi Sukiarto. Saya menjadi bagian di copyright. Izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang advertising agency kami. Kami memiliki filosofi yaitu at the heart of every great brand is a great story, di mana menurut kami sebuah brand diciptakan sejalan dengan pemikiran pendirinya. Apa yang akan dia perjuangkan dan apa yang akan dia layani, dengan cerita yang akan menjadi alasan terciptanya suatu brand memiliki jiwa tersendiri, selalu dinamis dan bergerak, menyesuaikan era dan tren yang sedang berkembang di masyarakat, dan senantiasa mengarah ke tujuan yang lebih baik adalah pedoman kami. Kepercayaan dan profesionalitas selalu kami jaga dengan membangun hubungan baik kepada pelanggan. Pertama, perkenalkan member dari advertising agency kami. Ada Akhyar Al-Ghifari, saya sendiri sebagai Creative Director, Singgi Sukiarto sebagai Copywriter, Atala Rifki sebagai Media Planner, Aruna Ardia sebagai Strategis, Itakillah sebagai Client Finance Manager, Rizky Adi sebagai Account Manager. Di sini kami ingin membahas tentang new proposal dari produk Lifebuoy, yaitu sabun cuci tangan. Konsep yang kita bawa adalah ayo cuci tangan lawan corona bersama Lifebuoy. Konsep ini kami bawa sebagai langkah peduli pola hidup sehat dan pola hidup bersih bersama, terutama selama masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, kami akan membahas tentang campaign brief. Dari background sendiri, Lifebuoy ingin meningkatkan citra produk sabun cuci tangan yang dilengkapi dengan senyawa khusus, yaitu Active Silver Formula untuk perlindungan terhadap bakteri dan kuman penyebab masalah kesehatan. Kemudian dari target market, kita menyasar di antara usia 17 sampai 37 tahun. Kemudian dari campaign brief, kami menyasar target antara usia 17 sampai 37 tahun. Kemudian dengan budget iklan sebanyak 113,6 miliar rupiah. Kemudian flight dates di antara 1 April sampai 31 Juli 2020. Kemudian marketnya nasional. Kemudian dari brand dan objektif. Dari brand objektif, tujuan dari iklan ini itu untuk menawarkan produk inovasi terbaru dari Lifebuoy, yaitu sabun cuci tangan yang memiliki senyawa aktif silver formula dan memiliki beragam varian agar konsumen memiliki pilihan yang cocok untuk digunakan. Dari campaign objektif, kami berharap iklan ini dapat menciptakan kesadaran masyarakat tentang keberadaan sabun cuci tangan Lifebuoy, meningkatkan traffic penjualan sabun cuci tangan Lifebuoy, dan mempengaruhi masyarakat akan pentingnya produk ini dalam upaya pola hidup sehat dan pola hidup bersih. Nah, selanjutnya ada situasi analisis. Ya, yang pertama ada sosial media, yaitu YouTube, Facebook, Instagram. Di 3 opsi ini, kenapa kami memilih 3 opsi ini? Ya karena berdasarkan riset pada tahun 2020, masyarakat Indonesia masih banyak pengguna dari YouTube, Facebook, dan Instagram.
dan 3 pengguna ini merupakan di paling tinggi 5 teratas ya. Selanjutnya ada media massa. Media massa ini kan menggunakan televisi. Nah, seperti kita tahu sendiri, televisi ini secara faktual masih menghasilkan rating yang tinggi dan penggemarnya masih banyak, apalagi di Indonesia. Pada riset tahun 2017, televisi merupakan nomor satu yang paling digemari di Indonesia, yaitu dengan skala 96% per 100 dari 100%. Selanjutnya social campaign. Yang belum tahu social campaign itu merupakan bagaimana cara memasarkan produk atau memamerkan produk di khalayak seperti media sosial atau di outdoor lainnya. Nah, social campaign yang ingin kami buat di sini yaitu gerakan peduli cuci tangan dengan membagikan 50.000 sabun cuci tangan Lifebuoy dan fasilitas cuci tangan di tempat-tempat yang masih ramai di tengah COVID-19 ini, seperti supermarket. Di slide selanjutnya saya akan melihatkan risetnya 10 media sosial yang sering digunakan di tahun 2020. Nah, di sini yang pertama ada YouTube seperti kita ketahui sendiri, lalu WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Nah, selanjutnya ada penetrasi media dari survei Nielsen Indonesia pada tahun 2017. Televisi masih di puncak paling atas dengan skala 96% dari 100%. Oke, selanjutnya ada analisis kompetitor. Ada 4 kompetitor, yaitu yang pertama Biore, 2 Lux, ketiga Dettol, dan yang keempat adalah Nuvo. Biore, kekuatannya facial foam, makeup remover, body wash, dan hand wash, yaitu produknya bermacam-macam yang bisa menyelesaikan permasalahan yang beraneka ragam juga di masyarakat. 2, perusahaan yang besar dengan 7 cabang pabrik dan 161 distributor dan lain-lain. 3, identik dengan kecantikan atau kenyamanan yang ditawarkan. 4, mempunyai kemasan yang menarik dan bervariasi serta nilai yang tinggi atau isinya lebih banyak. Kelemahan, stigma yang terpaku pada kecantikan dan bukan untuk antibakterial. Kedua, segmentasi yang hanya menyasar pada generasi milenial, yaitu sekitar 14 sampai 28 tahun. Peluang, sudah mempunyai banyak konsumen yang loyal. 2, brand yang sudah tertanam kuat dan mempunyai positioning yang kuat. Ancaman, strategi komputer yang lebih menarik dan produk yang lebih lama dan mempunyai variasi yang lebih banyak. Selanjutnya adalah Lux. Kekuatannya pada perusahaan yang hebat, yaitu perusahaan yang besar, yaitu PT Unilever, sama dengan Lifebuoy. Kedua, positioning yang sebagai sabun kecantikan nomor 1 di Indonesia. Ketiga, bintang iklan yang terkenal di masyarakat. 4, kemasan yang mewah dan menarik. Ini yang beda dengan produk lainnya. Kelemahan, stigma untuk body wash dan hand wash yang berguna untuk kecantikan belaka. Segmentasi yang hanya menyasar pada kaum hawa. Harga yang masih di atas pesaing yang cukup mahal. Peluangnya, loyalitas konsumen tinggi, citra brand yang kuat, dan mempunyai positioning kuat pada aura kecantikan. Ancaman, kecenderungan konsumen untuk memilih produk yang lebih murah dan kecenderungan konsumen untuk memilih produk dengan ukuran yang lebih banyak, ukurannya besar dan neto atau isinya lebih banyak. Dettol, kekuatan produk pada perusahaan terkemuka dan mempunyai banyak produk yang sudah terkenal, bukan produk yang sejenis. Untuk kedua, bintang iklan yang terkenal di masyarakat dan berkompeten di bidangnya, seperti Kak Seto dan pakar kesehatan. Ketiga, dikenal sebagai antibakterial. 4, produk pembunuh kuman tertua. Dan ada juga program dari Dettol, yaitu program Dettolion. Kelemahan, 1, kurang bisa menembus pedesaan. 2, lebih dikenal dengan produk antiseptik. 3, harga yang cukup mahal dan dari para pesaingnya. Untuk peluangnya, loyalitas merek yang tinggi dan citra brand yang kuat, mempunyai ikatan dengan pihak-pihak seperti rumah sakit, hotel, kantor, sekolah, dan lain-lain. Ancaman, banyak munculnya sabun antibakteri dengan harga yang lebih murah. Masyarakat pedesaan yang lebih memilih
perawatan alami. Nuvo, kekuatan pada produk dari perusahaan yang besar dengan produk yang menguasai pasar. Segmentasi semua kalangan, dikenal sebagai antibakterial dan kuman. Saluran distribusi yang kuat. Kelemahan, segmentasi yang mulai menyempit karena pesaing ukurannya lebih kecil dari sabun pesaing. Tidak ada program khusus untuk kemasyarakatan. Mempunyai merek yang sudah dikenal lama dan lebih dapat menjangkau keseluruhan segmen karena segmennya kan keluarga, dan program khusus yang dapat menarik perhatian masyarakat. Ancaman, banyak munculnya sabun antibakterial dengan merek yang sudah terkenal di produk lain dan segmen yang sudah mulai tergerus, dan kurangnya inovasi yang menyebabkan ketertinggalan oleh produk pesaing. Advertising usage, Biore memanfaatkan 7,4 miliar untuk televisi SCTV, RCTI, Indosiar, Trans TV, dan MNC TV, dan juga Antv. Untuk Lux menggunakan media TV RCTI, MNC TV, SCTV, Trans 7, Trans TV dengan budget sekitar 9,4 M. Untuk Dettol menggunakan media TV One, RCTI, MNC TV, SCTV, Trans 7, dan Trans TV dengan budget 6,4 M. Nuvo menggunakan media TV di RCTI, SCTV, Trans 7, dan Trans TV, Global TV dengan budget sekitar 4,8 M. Untuk online-nya menggunakan Facebook Ads, Google Ads, YouTube, Marketplace, Endorser, Influencer. Offline-nya majalah, billboard, print ads, and modes of mouth. Untuk Lux, Dettol, dan Nuvo hampir sama, semua menggunakan hal itu. Untuk tagarnya why not. Untuk Biore menggunakan tagar why not, gua bisa lebih. Untuk kontennya before after, manfaat serta kandungan, dan menonjolkan dengan menggunakan bintang iklan yang terkenal. Lux dengan tagar berani cantik, konten before after, manfaat serta kandungan. Dettol menekankan pada kuman atau bakteri yang bisa dihilangkan oleh Dettol, yang digambarkan pada sebelumnya terkena kuman dan setelahnya bisa tahan dan bisa menyingkirkan menghilangkan kuman. Dan juga terdapat pakar kesehatan pada iklan. Nuvo menekankan pada kuman atau bakteri yang bisa dihilangkan oleh Dettol serta perlindungannya yang lebih ke animasi. Untuk market share-nya, Lifebuoy menguasai pasar dari tahun ke tahun dan disusul oleh Lux, Dettol, Nuvo, dan Biore. Untuk peringkat terendah yaitu Nuvo yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang secara signifikan dan stabil, namun berada di posisi yang terbawah. Untuk Top Brand Awards, sekali lagi Lifebuoy selalu memimpin, berada di top puncak yang sangat jauh beda jaraknya dari Lux, Dettol, Nuvo, dan Biore. Untuk Lux selalu berada di posisi kedua, dan Dettol posisi ketiga, dan keempat yaitu Nuvo, dan kelima Biore, karena mungkin Biore lebih cenderung sempit segmentasinya. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang target audience analysis. Target audience analysis yang kami pilih yaitu dalam range usia 17 sampai 37 tahun. Mengapa kami memilih range usia tersebut? Karena dalam range usia tersebut terutama keluarga dan generasi muda maupun milenial cenderung memperhatikan kebersihan dan kesehatan serta pencegahan berbagai penyakit. Lalu yang kedua yaitu pada range usia tersebut pada kalangan tersebut mempunyai mobilitas yang tinggi sehingga
perlu mendapatkan perlindungan lebih dari kuman-kuman seperti bakteri ataupun virus. Nah, yang ketiga yaitu pada kalangan usia tersebut, kalangan konsumen tersebut mempunyai sifat mempengaruhi atau dapat dipengaruhi oleh konsumen lainnya. Presentasi selanjutnya kita akan membahas tentang key insight dan strategi overview. Dalam key insight atau hal kunci dalam menerapkan strategi pengiklanan ada 5 hal. Pertama, dari segi konsumen. Sabun cuci tangan, produk tersebut itu harus dibuat bagi konsumen yang peduli untuk menerapkan pola hidup sehat dan menjaga kebersihan. Selain itu, sasaran berikutnya adalah produk tersebut harus dapat dijadikan edukasi yang efektif kepada konsumen atau keluarga yang mungkin masih acuh dan tak acuh terhadap kebersihan tangan dan pentingnya melakukan cuci tangan. Poin kedua adalah brand. Lifebuoy merupakan salah satu brand terbaik dan memiliki nama besar dalam produk kesehatan ya, sehingga setiap produk yang mereka edarkan itu pasti menjamin bagaimana itu kualitas tetap terbaik sampai ke tangan konsumen. Poin ketiga, kompetisi atau strategi. Jadi Lifebuoy hadir untuk memberikan berbagai variasi produk mereka yang seperti sabun cuci tangan yang memiliki kandungan antibakteria yaitu Active Silver. Sebenarnya Active Silver itu apa sih? Active Silver itu adalah formula atau senyawa untuk perlindungan 10 kuman penyebab masalah kesehatan yang berevolusi tentunya. Dan formula muktahirnya ini terbukti melindungi dari kuman dalam waktu 10 detik. Jadi luar biasa ya senyawa dari Active Silver. Selanjutnya adalah culture. Di tengah pandemi sekarang ini, brand Lifebuoy berupaya untuk menghadirkan beraneka ragam variasi produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen tersebut. Dan terakhir adalah media, membantu konsumen untuk membangun perhatian terhadap produk dari brand Lifebuoy itu sendiri melalui beragam platform media. Bisa saja kalau media massa ada televisi, atau media sosial seperti Instagram, Facebook, atau YouTube, atau kampanye sosial. Mari kita lanjut ke presentasi berikutnya. Jadi ada 3 poin strategi overview sendiri. Personalization adalah menyampaikan manfaat utama dari beragam produk Lifebuoy kepada konsumen. Kita awali dengan stage pertama, general awareness, yang dimulai pada tanggal 2 April hingga 17 Mei, yang dilakukan publikasinya melalui platform televisi dengan mengkampanyekan gerakan 6 langkah cuci tangan yang benar. Stage kedua adalah Month of Lifebuoy, mulai dari tanggal 4 April hingga 19 Juli. Publikasi ini dilakukan melalui platform media sosial seperti Instagram, YouTube, atau Facebook, dan kampanye sosial atau gerakan sosial seperti Hari Cuci Tangan Nasional. Hashtag yang digunakan di sinilah ada 3, yaitu hashtag Ayo Cuci Tangan, hashtag Lawan Corona, hashtag Bersama Lifebuoy. Jadi singkat, saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sih kalau penerapan strategi di bidang televisi. Jadi kalau kita bicara tujuan penggunaan media televisi ini adalah membentuk kesadaran konsumen kepada brand, serta meningkatkan jumlah perhatian khalayak secara banyak atau luas terhadap produk tersebut. Jadi kalau misalkan kita memakai televisi, toh juga jumlah pengguna dari yang mempunyai televisi, media televisi juga banyak dan bisa menjangkau hingga pelosok seluruh daerah Indonesia. Jadi kita harapkan produk ini bisa diterima baik dari beragam masyarakat di berbagai lapisan hingga berbagai daerah di seluruh Indonesia. Jadi bagaimana sih menerapkan strateginya? Jadi iklan televisi akan ditayangkan secara strategis pada hari yang telah ditentukan tentunya, dengan masing-masing target program televisi yang memiliki frekuensi jumlah penonton terbanyak untuk meningkatkan tingkat perhatian konsumen terhadap produk ini. Kemudian kita masuk ke social strategy overview.
Kami menggunakan media sosial sebagai salah satu dari pendistribusian media iklan dengan tujuan untuk meningkatkan perhatian konsumen terhadap produk, mengikut sertakan peran konsumen dalam mengiklankan produk, dan meningkatkan penjualan produk baik di toko retail maupun toko online. Nah, apa strategi yang kami gunakan? Yang pertama adalah terus aktif dalam mengiklankan produk ini melalui iklan berbayar di beberapa platform yaitu YouTube, Instagram, dan Facebook. Kemudian kami juga bekerja sama dengan beberapa selebritis dan influencer yang terkenal di Indonesia, antara lain ada Deddy Corbuzier, ada Mak Betty, Arif Muhammad, Rachel Fenya, dan Dr. Tirta. Nah, apa isi dari konten yang kami garap dengan influencer tadi? Isi konten tadi adalah kita mengedukasi masyarakat tentang bagaimana langkah-langkah mencuci tangan secara baik dan benar. Kemudian video tadi disebarkan melalui platform media sosial mereka. Kemudian kami juga memiliki satu strategi lagi, yaitu membagikan giveaway kepada para penonton setia atau para followers dari sosial Instagram selebriti dan influencer ini, yaitu dengan mengadakan challenge berupa video kreatif tentang langkah-langkah mencuci tangan dengan baik dan benar, tentunya dengan sabun cuci tangan Lifebuoy. Kemudian giveaway yang kami berikan yaitu berupa 1 unit sepeda motor, 5 handphone, dan uang tunai puluhan juta rupiah. Jadi sebelum kami singgung untuk bagaimana sih strategi overview selanjutnya, ini adalah kalian bisa melihat bagaimana sih alokasi budget yang kami akan gunakan untuk melakukan pengiklanan terhadap sabun cuci tangan Lifebuoy ya. Kalau bisa kita lihat di televisi sendiri memegang peranan penting 95%, media sosial ada 4%, OOH atau kampanye sosial memegang 1% persentase. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk presentasi selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi saya tutup untuk waktu saya untuk presentasi. Memang jikalau ada tutur kata salah, saya mengucapkan permohonan maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart. Penayangan iklan Lifebuoy di sini ditayangkan selama 4 bulan dan 2 bulan pertama ditayangkan melalui media televisi. Penayangan melalui media televisi ini setiap minggunya tayang sebanyak 4 kali, dan selama 1 harinya tayang selama 2 kali di 2 waktu. Yang pertama tayang pada pukul 9 sampai dengan pukul 15, lalu yang di waktu kedua pada pukul 18 sampai dengan 18. Penayangan iklan melalui media televisi selama 2 bulan ini membutuhkan budget sebesar 108 miliar ribu rupiah. Lalu yang kedua menggunakan sosial strategi. Di sini sosial strategi dilaksanakan pada 2 bulan terakhir dan jadwal penayangannya hampir sama dengan media televisi. Di sini pada sosial strategi ditayangkan pada 2 bulan membutuhkan budget sebesar 400 miliar 198 juta 535.180 rupiah. Lalu yang terakhir ada OOH. OOH ini dilakukan pada 2 bulan pertama dan 2 bulan terakhir. Namun pada setiap bulannya hanya dilakukan sebanyak 2 kali. Dan OOH ini membutuhkan budget sebesar 100 miliar 390 juta ribu rupiah. Ini saya akan menjelaskan flowchart yang lebih lengkap dan lebih rinci. Di sini media televisi kita menayangkan pada 6 channel, yaitu ada Trans TV, SCTV, NET,
Trans 7, Indosiar, dan Global TV. Pada 1 bulan pertama ditayangkan pada channel Trans TV, SCTV, dan NET. Lalu pada bulan Mei-nya ditayangkan pada channel Trans 7, Indosiar, dan Global TV. Lalu perhitungan GRPS-nya untuk 6 channel ini sebesar Rp20.670.760. Lalu untuk perhitungan impresinya pada 6 channel ini yaitu Rp591.635.296 dan total budget untuk penayangan iklan pada 6 channel ini sebesar Rp108 miliar. Lalu pada media sosial strategi ini dibagi menjadi 3 media, yaitu Facebook, Instagram, dan YouTube. Facebook, Instagram, dan YouTube ini sama-sama ditayangkan pada bulan Juni dan pada bulan Juli. Perhitungan GRPS pada 3 media ini sebesar 7.327, lalu impresinya sebesar 1.238.788.000 rupiah. Lalu untuk budgetnya masing-masing dari Facebook, Instagram, dan YouTube itu budgetnya berbeda. Untuk Facebook sebesar 300 juta, untuk Instagram sebesar 84 juta, dan pada YouTube ada 3.514.535.120.000 rupiah. Jadi total pada sosial strategi ini budgetnya 4.198.535.120.000 rupiah. Lalu ada OOH, yaitu OOH ini ada 2 kegiatan. Yang pertama pembagian 50.000 sabun, lalu yang kedua ada pembuatan stand cuci tangan. Nah, OOH ini kegiatannya dilaksanakan pada bulan pertama sampai pada bulan keempat. Dan setiap bulannya kegiatan itu dilakukan bersamaan. Untuk pembagian sabun sebanyak 50.000 sabun ini membutuhkan budget sebesar 400 juta rupiah. Lalu untuk pembuatan stand ini dilakukan di 33 provinsi, namun hanya dilakukan pada 3 kota besar. Dan budget yang dibutuhkan untuk pembuatan stand ini sebesar 990 juta rupiah. Jadi untuk total OOH sendiri budgetnya sebesar 1.390 juta rupiah. Jadi total secara keseluruhan dari semua ini total GRPS-nya ada 20.678.87.000 rupiah. Lalu total keseluruhan impresi 1.430.423.296.000 rupiah. Lalu total keseluruhan budget yang dibutuhkan dalam penayangan iklan selama 4 bulan ini sebesar 113.600.535.000 rupiah. Selanjutnya yaitu measurement details. Kami memakai channel televisi, sosial, dan OOH. Untuk televisi kami mengukur menggunakan GRPS dan reach. Apa itu GRPS? GRPS yaitu jumlah kasar layak sasaran yang dapat dicapai. GRPS merupakan hasil perkalian rating sebuah program dengan seberapa seringnya penayangan iklan yang direncanakan dalam program tersebut. Lalu sosial, kami memakai reach dan CPC. Reach itu jangkauan yang mana berapa banyak orang yang melihat iklan tersebut. Lalu CPC yaitu cost per klik, yaitu jumlah klik pada iklan tersebut itu seberapa gitu, berapa banyak. Dan yang terakhir kami akan merealisasikan tentang appendix. Yang pertama yaitu paid sosial.
Kami akan mengiklankan produk tersebut melalui postingan berbayar pada Facebook maupun Instagram, dan video pre-roll dan konten custom pada YouTube. Nah, di sini kami akan menggunakan hashtag bersama Liveboy. Lalu yang kedua yaitu influencer atau brand ambassador. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kami akan saling bekerja sama dengan influencer dan YouTuber top di Indonesia, yaitu bekerja sama dengan Rachel Fenya, Ari Muhammad, dan Dr. Tista pada platform Instagram. Lalu kita akan bekerja sama dengan Deddy Kobuser dan Mak Betty pada platform YouTube. Nah, yang ketiga yaitu custom video. Kami akan membuat video custom tentang tutorial, tips, kegunaan melalui penampilan influencer. Konten-konten tersebut dapat disebarkan ke seluruh media platform. Nah, lalu yang keempat yaitu event OOH atau out of home. Nah, di sini kami akan mengadakan kegiatan sosial dengan membagikan 50.000 sabun cuci tangan ke berbagai tempat yang penting yang masih ramai seperti supermarket, terminal, pasar, stasiun. Nah, nanti kami akan mengupload konten-konten tersebut ke media platform yang akan kami iklankan seperti Instagram dengan hashtag bersama lawan corona dan hashtag bersama Liveboy. Lalu selanjutnya yaitu target activation. Di sini kami akan mengadakan giveaway melalui challenge 6 langkah cuci tangan yang benar menggunakan Liveboy yang disebarkan melalui influencer dan YouTuber dengan hashtag gerakan cuci tangan dengan Liveboy dengan hadiah total puluhan juta rupiah, yaitu 25 juta untuk 5 pemenang.